Atau misalnya gini, saya sering ditanya kayak begini nih, Ustazah, saya ini ikutan arisan haji. Keluar nih Ustazah arisannya nih. Jadi saya pergi haji nih, tapi nanti saya harus bayar utang haji ini selama 10 tahun ke depan. Misalnya kayak begitu. Itu gimana nih Ustazah hukumnya? Ya kamu belum wajib haji, tapi kalau kamu haji ya boleh aja dan sah hajinya. Tapi belum wajib haji. Terus gimana Ustazah? Kalau belum wajib haji kayak begitu, saya berangkat haji apa enggak? Ya kalau kamu arisan kayak begitu ya berangkat aja. Takutnya kalau kamu pakai duitnya buat yang lain, malah akhirnya enggak berangkat haji. Kan begitu ya? Ya udah berangkat haji aja gitu. Daftar haji, insya Allah berangkat haji gitu kan. Tapi kalau saya ditanya, apakah Ustazah menyarankan kami untuk arisan haji? Enggak. Enggak, teman-teman. Yang saya sarankan adalah, kalau kamu memang orang yang bekerja selama ini dan punya kemampuan, maksudnya ada tabungan untuk kamu sisihkan dalam tahun-tahun ke depan, misalnya kayak 10 tahun dari kamu bekerja itu, kira-kiranya kamu bisa lah kalau nabung gitu ya, kamu bisa berangkat haji, daftar aja. Kan daftar kan nggak harus langsung berangkat kan, gitu ya. Daftar kan mesti bayar sekian, gitu kan ya. Selebihnya kan kamu menunggu, nunggunya kan lama tuh. Nah sepanjang lama itu kamu nabung, yang sekiranya kalau datang waktunya haji nanti, kamu sudah punya cukup uang untuk memberangkatkan kamu berangkat pergi haji. Jelas Bu? Jangan nggak daftar, sebaiknya kamu daftar, gitu kan? Kalau kamu memang punya tabungan itu, artinya kamu bekerja, gitu ya, yang kemudian kamu bisa memiliki cukup tabungan untuk bisa memberangkatkanmu pergi haji. Begitu. Nah kalau misalnya, Ustazah saya sih kerja enggak sih Ustazah, tapi suami saya itu ngasih saya bulanan yang cukup untuk saya nabung buat pergi haji gitu. Itu gimana Ustazah? Ya nabung kalau gitu dan daftar aja. Daftar aja. Kalau bisa sih memang suami kamu daftar sekalian mendaftarkan istrinya. Kan begitu ya? Sekalian mendaftarkan istrinya juga. Karena kan ibadah haji ini kan masih lama nih, kuotanya di negeri kita nih sampai berapa tahun gitu katanya? 20 tahun. 50 tahun. 30 tahun. Ini gimana sih, ini kok banyak perbedaan pendapat ulama ini, gimana nih? Oh tergantung wilayah. Oke baiklah. Nah itu ya, jadi memang sebaiknya memang harus segera mendaftarkan diri. Bagi yang memiliki penghasilan, udah ribut. Nih yang ribut penyelenggara haji apa gimana nih? Udah nggak usah ribut-ribut ya. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, itu saran saya. Karena memang orang tuh kalau dia mampu haji terus nggak berangkat haji dan dia mati, ini masalah. Ini masalah. Man istata an yahuj falam yahuj tamat, fa in sya'an yamut yahudiyan aw nasraniyya. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, siapa yang mampu haji tapi nggak berangkat haji, kemudian dia mati, dia boleh mau milih mati Yahudi atau mati Nasrani. Tapi kalau mati Islam nggak ada, kata Nabi. Kenapa gitu Rasul? Dia nggak kepengen berangkat pergi haji, berarti ada yang masalah sama imannya. Sebab orang Muslim, orang mukmin pasti kepengen berangkat pergi haji. Bukan begitu? Orang mukmin, orang Muslim pasti kepengen berangkat pergi haji. Dan bahkan orang Muslim, orang mukmin pasti selalu rindu untuk berangkat ke tanah suci. Meskipun saya menyarankan kalau kamu udah pernah berangkat pergi haji, ya walaupun kamu mampu, jangan bolak-balik haji mulu. Kesian yang ngantri. Betul, Bu? Kesian yang ngantri, tinggal dia mulu yang berangkat. Ya kan yang lain-lain juga pengen, biar kata dia duitnya banyak juga, ya enggak? Nah itu kan banyakin kuotanya gitu. Makanya saya, ibu sekalian, saya haji baru sekali gitu. Pengen berangkat lagi, pengen. Cuman saya jadi mikir gitu nih, saya kalau berangkat lagi, apa jadi nggak ngurangin kuotanya orang nih. Gitu. Tiap mau berangkat haji, saya kebayang ada nenek-nenek yang jadi nggak berangkat gara-gara saya. Karena kuotanya saya ambil gitu.
Makanya sampai sekarang ya udah dah, biarin dulu aja dah. Sekali itu aja dah. Mudah-mudahan kok kapan-kapan waktu gitu kan. Mudah-mudahan sih harapannya sih tetap berangkat juga gitu. Entah kapan gitu ya. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan tuh haji tuh. Kalau ada orang bisa berangkat haji tapi nggak mau pergi haji, kalau dia meninggal dunia, nah itu dia matinya boleh Yahudi atau Nasrani. Ustazah, kalau misalnya nih udah daftar haji tapi belum sampai masuk inian haji, dia udah meninggal dunia, kayak gitu juga nggak? Enggak, tentu aja. Itu yang tadi saya bilang tuh manistatan yahuj falam yahuj. Itu orang yang berkemampuan haji tapi nggak mau haji. Beda antara nggak mau haji dengan belum berangkat haji. Ya, kalau belum berangkat haji, padahal ya pengen, mau, begitu kan ya? Nah itu nggak termasuk. Udah daftar, tapi emang belum datang waktunya gitu kan, belum datang panggilannya gitu, belum masuk kuotanya, nah itu nggak jadi masalah. Nih yang seperti ini diharapkan keluarganya nanti kalau ada yang bisa berangkat haji, nah itu nanti mencarikan badal untuk dia gitu. Nah membadalkan ini teman-teman, sebaiknya biar nggak mahal, itu mencarikan orang di sana aja untuk membadalkan hajinya dia, mukimin, orang yang memang tinggal di sana. Jadi kan nggak mahal, nggak pakai nyari ongkos di sini, gitu kan? Yang mahal kan tiketnya tuh, yang mahal juga kan visanya. Nah kalau misalnya nyari orang ngebadalin haji di sana itu nggak mahal-mahal amat gitu. Nah itu mendingan seperti itu. Ustazah, kan lebih bagus berangkatin orang yang nggak mampu haji dari sini. Ya nggak bisa juga kayak begitu. Kenapa begitu? Karena yang namanya menghajikan badal atau membadalkan haji itu harus orang yang sudah pernah haji buat dirinya sendiri gitu. Begitu. Jadi menurut saya sih lebih baik cari orang mukimin di sana gitu buat ngebadalin ibadah haji, gitu kan? Gitu ya. Wujuduz zat warahilah.